Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 PSO kelas A yang terdiri dari saya sendiri, Kaila Natania Zara, dengan NRP 5026231. Terus lalu ada Kaila Putri Maharani, Nicholas Evan Sitanggang, dan Tahiyah Mufimah. Pada kali ini kami akan menjelaskan dan mendemonstrasikan eh, praktikum Project Azure Web App Deployment ini. Disclaimer, kami udah melakukannya kemarin saat di kelas, jadi kali ini kami hanya akan menjelaskan tentang step by stepnya dan tujuannya apa. Oke, pertama saya akan menjelaskan secara umum terlebih dahulu. Jadi tujuan dari project ini adalah menyiapkan infrastruktur web di Microsoft Azure, kemudian melakukan deployment aplikasi website Cerut kemarin yang udah kita pernah buat berbasis Node.js dan Next.js ke dalam Azure App Service. Nah, selain itu, aplikasi ini juga dihubungkan dengan CosmoDB menggunakan API MongoDB sebagai database internalnya. Jadi, proyek ini bukan hanya menjalankan aplikasinya secara lokal, tetapi juga memindahkan aplikasi tersebut ke dalam cloud. Selain itu, proyek ini juga diotomatisasi menggunakan GitHub Action sehingga setiap ada perubahan kode yang di-push ke repositorinya itu, maka GitHub akan langsung membuild dan mendeployment aplikasi tersebut. Nah, oke, saya akan menjelaskan secara singkat tentang komponen arsitektur yang digunakan dalam proyek ini. Yang pertama ada app service. App service ini digunakan untuk menghosting aplikasi tersebut karena di proyek ini menggunakan Net- Next.js, maka app service ini akan menjalankan aplikasi berbasis Node.js yang berfungsi sebagai front-end sekaligus back-end API. Komponen kedua adalah Cosmos DB yang menggunakan API MongoDB. Nah, database ini tuh digunakan untuk menyimpan data dari aplikasi CRUD yang ada. Oke, langsung aja kita masuk ke praktikumnya. Jadi di awal kita harus memiliki akun Azure, Microsoft Azure-nya, dan di sini kami disarankan untuk menggunakan Azure for Student. Setelah itu kita sign in, daftar menggunakan email kampus. Setelah itu lengkapin formnya aja seperti sign up pada umumnya. Sign up pada umumnya. Selanjutnya, setelah kita udah berhasil masuk, kita cari subscription di mana kita harus mengambil license student kita agar akun kita itu bisa aktif, agar kita bisa melakukan aktivitas seperti membuat app service, resource group, dan lain-lain. Nah, di sini kalau misalnya ini karena aku udah klaim, jadi aku udah ada Azure for Student statusnya aktif. Jadi setelah aktif, berarti kita baru bisa lanjut ke step berikutnya. Oke, step berikutnya itu kita harus mengklon sebuah repositori yang udah diberikan asdosnya. Ini repositorinya dan aku udah clone. Jadi eh, VS Code ini aku udah clone. Seperti biasa aja git clone copy link. Nah, setelah di git clone kita pakai git init biar eh, itu jadi punya kita sendiri agar ketika kita memberi perubahan itu nggak masuk ke repositori yang diberikan. Jadi udah aku git init juga. Berarti ini proyeknya udah ada di komputer lokal aku. Nah, kita akan lanjut ke tahap resource group. Nah, kita cari aja di sini resource group. Nah, resource group ini buat apa sih? Jadi resource group ini buat menampung layanan-layanan berikutnya kayak biar satu ekosistem, satu kelompok gitu. Kita buat grup kelompok. Jadi nanti di dalamnya ada app service, ada database, dan lain-lain yang kita buat habis ini. Jadi ini kita create grup contohnya. Terus user for student, resource group. Ini ya nama grup aku yang ini kalau nggak salah iya. Terus yaudah diisi dan lain-lain nanti berarti grupnya udah selesai. Jadi nanti pas kita buat yang selanjutnya itu kita tuh kasih tahu kalau buat grupnya tuh di sini. Jadi kayak yaudah dia dalam satu anggap aja folder gitu. Oke, ini aku udah buat. Aku tuh ada namanya PSO Group Nat. Harusnya di sini muncul sih. Oke, dan tadi oke pokoknya begitu.
Lanjut, oke. Jadi aku membuat kesimpulan singkat. Jadi kesimpulannya di bagian awal ini itu berfungsi untuk memastikan semua kebutuhan project untuk praktikum ini sudah siap, di mana kita harus men-subscription Azure-nya secara aktif, Azure for Student, nge-clone GitHub, dan buat resource group untuk agar step-step selanjutnya itu berada di dalam grup yang sama. Oke, untuk lanjutannya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya sekarang kita bakal ke app service. Nah, app service sendiri itu sebenarnya adalah layanan untuk melakukan hosting aplikasi web agar nanti bisa diakses secara online. Nah, terus di sini kita bikin. Nah, di sini tuh ada beberapa pilihan. Kalau misalnya web app itu berarti kita punya database terpisah sendiri. Lalu kalau web app plus database itu dia udah di satu paket. Kita milihnya yang web app plus database karena kita pakai MongoDB gitu. Nah, nanti kita regionnya itu saya pakai Asia kemarin, terus resource groupnya itu pakai resource group yang udah dibuat. Terus habis itu web app name-nya ditaruh namanya. Terus habis itu untuk runtime stack-nya itu karena kita aplikasi kita pakai Node.js, jadi kita pilih yang ini Node 22 LTS. Terus abis itu engine-nya pakai database engine-nya kita pakai Cosmos DB. Terus nanti account name sama database name itu biasanya udah otomatis dari web app name-nya gitu. Terus habis itu nih hosting plan-nya kemarin pakai yang basic. Terus nanti review dan create. Kalau udah itu contohnya yang udah saya buat tuh ini. Nah, pakai Southeast Asia. Lalu langkah selanjutnya karena kita tuh pakai Cosmos DB, jadi agar aplikasi Node.js kita itu bisa berkomunikasi dengan Cosmos DB, kita itu perlu kayak semacam kunci atau alamat penghubung yang disebut itu connection string. Nah, kita buka Azure Cosmos DB, terus buka web app kita, terus abis itu di sini kita buka ke connection string. Nah, ini tuh ada primary passwordnya, terus nanti di copy. Nah, kalau tadi udah di copy di Azure Cosmos DB-nya, kita masuk lagi ke app service. Nah, di sini kita buka ke environment variables, terus kita add value-nya, terus nanti namanya itu MongoDB URL dan value-nya itu pakai value yang tadi di copy dari connection string. Nah, nanti kalau udah di kopas itu kita bakal bikin si kode atau konfigurasi aplikasi kita itu bakal webnya itu kehubung ke database. Saya Nicholas Syafas Tanggang dengan NRP 502623146. Baik, setelah tadi sudah menghubungkan dengan Cosmos DB string-nya ya, sudah ngambil primary key-nya. Berikutnya, kita bisa masuk ke app service. Kita pilih app service yang tadi kita udah buat. Terus kita download publish profile-nya. Nah, ini fungsinya nanti untuk apa sih? Nah, fungsinya nanti kita akan menghubungkan dengan GitHub Action-nya ya. Ini bebas, nanti mau dibuka pakai apa aja. Terus nanti akan di copy dan kita akan masukkan ke GitHub Action-nya gitu ya. Jadi nanti di copy dulu, terus kita masuk ke GitHub, kemudian kita bisa ke settings ya. Terus habis ke settings kita bisa masuk ke ini ya, secrets and variables, terus ke action. Nah, di sini kita baru nambahin. Kita nambahin MongoDB URL-nya dan juga kita nambahin yang tadi publish profile-nya yang sudah kita download. Nah, kita buat ini, terus kita masukin di sini. Ini caranya gampang, tinggal new repository secret, kita masukin namanya mau apa aja, terus masukin kode yang tadi udah kita download. Sama juga untuk yang MongoDB URL-nya juga sama aja. Itu kita masukin username-nya, password-nya. Kemudian setelah kita sudah membuat itu semua, kita bisa masuk ke VS Code, terus kita buat folder baru ya, yang namanya GitHub, terus ada dalamnya ada workflows, terus ada yang namanya deploy.yml. Jadi di sini ada beberapa kode yang sudah kita download dan di sini ada beberapa kode ya yang fungsinya masing-masing. Ini dia juga ada yang memakai secret Azure Web App Publisher profile-nya. Ini nanti fungsinya ketika dijalankan kita bakal lihat gimana mereka akan nge-build dan juga deploy gitu ya.
Nah, yang pertama mungkin di sini ada checkout code. Di sini checkout code itu fungsinya dia itu untuk memerintahkan pipeline mengambil atau mengunduh semua source ya, semua source code terbaru dari GitHub yang GitHub kita. Jadi biar dia tuh servernya tuh bisa bisa run gitu. Kemudian setelah kita check out code-nya, kemudian ada yang namanya setup Node.js. Di sini setup Node.js-nya eh, kita pakai yang versi 20 ya, versi 20 v4. Jadi fungsinya nanti biar dia kompilasinya dan RAM berikutnya tuh dia jauh lebih cepat. Kemudian kita berikutnya adalah install dependency. Di sini kita bakal install seluruh package ya, seluruh package dan library yang kita butuhkan buat nanti kita deploy dan build. Ini udah mulai masuk. Kemudian ini kita build Next.js application-nya. Kita akan mengeksekusi proses kompilasi aplikasi Next.js-nya ke versi yang akan kita pakai production. Di sini kita juga bakal ngambil secrets ya yang tadi kita udah masukin di MongoDB URL-nya. Kemudian kita akan create deployment package-nya. Kita akan ngumpulin aset-aset ya, ngumpulin aset-aset hasil kompilasi kayak folder next, terus folder public, terus package JSON, terus ada next config-nya ke dalam satu folder terpisah yang namanya adalah deployment package ini. Gitu. Kemudian tahapan keenam kita bakal install deployment package-nya. Terus baru yang terakhir kita deploy ke Azure Web App-nya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan. Jadi setelah kita membuat GitHub workflow dan juga file deploy.yaml yang sudah diberikan pada modul, selanjutnya kita yang sudah dilakukan kemarin adalah kita meng-add semuanya, update yang ada, lalu kita commit. Di sini ada commit message-nya. First deployment to Azure App Service yang sudah di-deploy kemarin 4 hari yang lalu. Setelahnya, dengan ini, setiap kali ada perubahan yang di-push ke branch main-nya, yang sudah kita clone repositorinya, maka GitHub yang workflow GitHub action-nya ini akan berjalan secara otomatis sesuai instruksi yang ada di file deploy.yaml ini. Oke, setelahnya ini kan sudah di deploy ya. Kita bisa verifikasi di sini, yaitu actionnya itu sukses. Atau kita bisa cek di tab GitHub-nya action. Nah, di sini sudah berhasil untuk deployment-nya. Nah, tandanya apa? Tandanya yaitu checklist semua. Kalau ada yang X, salah satunya itu berarti ada error. Biasanya setup di deploy.yaml-nya itu ada yang salah. Selanjutnya kita ngeceknya di mana? Kan ini sudah di deploy ya. Kita cek ke sini. Kelompok 5. Kita di sini saya menggunakannya kalau di device saya yaitu sebentar. Kita ke app service. Di sini saya bikinnya itu namanya kelompok 5 PSOA. Sudah running. Lalu di sini ada default domainnya. Lalu di sini saya buka. Nah, sini sudah ada beberapa data yang kemarin sudah saya tambahkan sebagai contoh untuk apakah deployment-nya berhasil atau enggak. Di sini kita juga bisa lagi add produk. Misalnya di sini Baygon. Alat pembunuh serangga. Price misalnya 37.000. Kita submit. Product created successfully pada kelompok 5 PSOA dan di websitenya ini. Oke, di sini masuk ada Baygon. Di sini kita juga bisa buang. Kita refresh.
Nah, itu NV sama botolnya hilang. Lalu nanti kita bisa edit dan sebagainya. Selanjutnya, kita juga bisa ngecek sebenarnya datanya ini sudah masuk atau enggak. Tapi dari kemarin saya tungguin dan juga sudah nanya ke Mas Mbak Asdos, katanya memang ada sedikit delay untuk datanya masuk ke database yang ada di Azure Cosmos ini, Azure Cosmos DB. Tapi kalau misalnya selama ini ditutup, kita copy dulu, tutup lalu pas dibuka ada lagi datanya, itu berarti aman ke save. Seperti itu. Sebenarnya kalau ngecek kita tinggal ke Data Explorer yang ada di Azure Cosmos DB, lalu kita masuk ke dokumennya di sini. Harusnya muncul seperti yang ada dicantumkan di modul. Itu saja yang bisa saya sampaikan, quick recap-nya yang sudah kami demokan saat praktikum kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.